Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Jami'ut Durus halaman 188, temanya wujubu taqdimil mubtada', wajib mendahulukan mubtada'. Al-aslu fil mubtada'i ayyataqaddama, hukum asalnya mubtada' itu harus ada di depan, harus maju. Wal aslu fil khabari ayyata'akhkhara, dan hukum asalnya khabar harus ada di belakang, harus mengakhiri, harus terlambat. Maksudnya bagaimana? Mubtada yang yataqaddam, kemudian yang ada di belakang atau yang yata'akhkhar itu adalah khabarnya. Wa qad yataqaddamu ahaduhuma wujuban, terkadang salah satu mubtada atau khabar itu wajib ada di depan secara hukum wujuban, katanya kitabnya, berarti wajib. Fayata'akhkharul akhar wujuban, sehingga yang lain salah satu dari mubtada dan khabar itu wajib diakhirkan, wajib berada di belakang. Berarti kadang wajib mubtada di depan, kadang wajib khabar di depan. Cuma kajian pada malam hari ini kita akan fokus pada wujubu taqdimil mubtada', kewajiban mendahulukan mubtada'. Wa yajibu, wajib taqdimul mubtada'i, mendahulukan mubtada' fi sittati mawadhi'a, pada 6 tempat. Apa saja yang 6 tempat itu sehingga hukum mubtada' itu wajib ada di depan? Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna minal asma'il lati laha sadrul kalam, mubtada'nya termasuk isim-isim yang ia adalah memiliki kegunaan untuk sadrul kalam. Artinya makna simpelnya bagaimana? Mubtada'nya isim-isim, termasuk isim-isim yang ia menjadi sadrul kalam. Sadrul kalam itu sumbernya omongan, berarti permulaannya perkataan. Makanya bahasanya Syekh Mustafa Al-Balai, ayyakuna minal asma'il lati laha sadrul kalam, ia termasuk isim-isim yang digunakan untuk sadrul kalam. Ka asma'i syarti, seperti isim-isim syarat nahwu. May yattaqillaha yufli, man, adapun barang siapa, yattaqi adalah bertakwa siapa, man Allah, pada Allah, yuflih maka beruntung. Mana mubtada'nya? Man. Man ini termasuk asma allati laha sadrul kalam, man yang digunakan untuk sadrul kalam. Khabarnya kata yattaqi, i'rabnya jazm karena man ini adalah menjazmkan pada 2 fi'il. Fi'il pertama sebagai fi'il syarat, jawab syaratnya yuflih. Nanti dilihat di ngaji nahwu online dasar itu bab amil jazm, biar paham kalian. Wa asma'il istifhami, dan isim-isim istifham. Nahwu man ja'a, man, adapun siapa ja'a adalah telah datang siapa man. Nah, man di sini mubtada'nya, khabarnya mana? Ja'a, khabarnya khabar jumlah. Wa ma at-ta'ajjubiyah, ma yang digunakan untuk kekaguman. Contoh, nahwu ma ahsanal fadilata, alangkah baiknya keutamaan. Seperti itu kalau diterjemahkan bebas, ma, adapun kekaguman. Ahsana, yang membaikkan, yang menjadikan baik, apa, ma al fadilata, pada keutamaan. Kalau diterjemahkan alangkah mengagumkan keutamaan itu. Wa kam al khabariyah, dan kam yang digunakan untuk khabariyah, ada kam istifhamiyah, ada kam khabariyah. Kalau belum paham itu lihat fikih nahwu dasar bab tamyiz. Wa kam al khabariyah, kalau diterjemahkan bagaimana? Kalau diterjemahkan kamnya ini, kam adapun banyak, kam kitabin adapun banyak. Kitab indi adalah di sisiku. Mana mubtada'nya kam, mana khabarnya indi, yang mengira-ngirakan kata kainun atau istaqarra atau mustaqirrun. Kan begitu. Pada kajian sebelumnya sudah dijelaskan.
Jadi kalau isim-isimnya ini digunakan untuk sodr kalam seperti isim syarat, isim-isim istifham, ma ta'ajjub, kam khabariyah, maka mubtada harus ada di depan. Atsani yang nomor 2 ayakuna, mubtada'nya adalah musyabbihan, menyerupai bismi syarti dengan isim syarat. Mubtada'nya itu musyabbih bismi syarti, menyerupai dengan isim syarat. Mubtada yang seperti apa? Seperti pada isim mausul atau kullun. Alladzi, adapun orang yajtahidu yang bersungguh-sungguh, siapa alladzi? Falahu, maka adalah bagi alladzi, kan begitu. Jaizatun, hadiah. Wa kullu tilmidin, adapun setiap murid yajtahidu yang bersungguh-sungguh, siapa? Kullu tilmidin fahuwa ala hudan, ia berada pada petunjuk. Titik tekannya mana? Yaitu pada kata alladzi. Alladzi menjadi mubtada, alladzi menjadi mubtada pada contoh yang pertama, ya toh? Kemudian khabarnya berada pada kata falahu jaizatun. Kemudian contoh yang kedua, wa kullu tilmidin, ini mubtada, kemudian khabarnya fahuwa ala hudan, itu menjadi khabar. Nah, mubtada'nya berada pada alladzi dan berada pada kullu tilmidin, ini harus ditaruh di depan, wajib muqaddam. Kenapa? Karena alladzi dengan kullu itu termasuk musyabbihan bismi syarti. Nah, di sini dijelaskan sama Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, fal mubtada, adapun mubtada huna di sini asbah, menyerupai apa? Mubtada isma syarti pada isim syarat, fi umumihi, dari sisi keumumannya. Di sini mubtada'nya yang berupa lafaz alladzi dengan kullu tilmid, dengan lafaz kullu tadi itu menyerupai sama dengan isim syarat. Dari sisi apa? Dari sisi keumuman. Alladzi orang laki-laki, siapa? Kan masih umum. Kullu juga setiap, masih umum. Seperti itu. Kemudian di sisi lain dia menyerupai isim syarat juga, wastiqbalil fi'li ba'dahu, kemudian setelah isim tadi, setelah mubtada tadi yang musabbih bismi syarti tadi, itu disambut oleh fi'il setelahnya. Artinya setelah alladzi, setelah kullu, ada fi'il yang menyambutnya. Alladzi, kemudian muncul yajtahidu. Kullu tilmidin, kemudian kata yajtahidu. Wa kaunihi sababan lima ba'dahu, kemudian ia juga menjadi penyebab pada sesuatu yang terjadi setelahnya. Mubtada tadi menjadi penyebab pada sesuatu yang terjadi setelahnya. Alladzi yajtahid, adapun orang yang bersungguh-sungguh, falahu jaizatun. Falahu jaizatun, ia mendapatkan hadiah karena disebabkan alladzi yajtahid. Ia berada pada petunjuk. Siapa itu? Kullu tilmidin yajtahidu. Nah, kata kullu tilmidin yajtahidu, kata alladzi yajtahidu itu menjadi penyebab lima ba'dahu, pada sesuatu yang terjadi setelahnya. Fahuwa fi quwwati an taqula man yajtahid falahu jaizatun. Kata yang ada di atas itu kekuatannya sama dengan kamu mengatakan man yajtahid falahu jaizatun. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia mendapatkan hadiah. Sama juga dengan mengatakan wa ayyu tilmidin yajtahid fahuwa ala huda. Siapapun muridnya, ya toh? Kemudian murid tadi kok bersungguh-sungguh, maka ia berada pada petunjuk. Wa ayyu tilmidin, dan contoh ayyu tilmidin, siapapun murid yajtahid bersungguh-sungguh, fahuwa ala huda, ia berada pada petunjuk. Itu toh
Walihada dakhalatil fa'u fil khabari. Oleh karena itu dakhalat masuk al fa'u fa fil khabari pada khabarnya. Kama tadkhulu fi jawab syarti, sebagaimana fa yang masuk pada jawab syarat. Fahamnya? As-salisu, kemudian poin yang nomor 3, ayyudhafa ila ismin lahu sadrul kalami. Mubtada'nya dimudhafkan, disandarkan kepada isim yang ia menjadi sadr kalam. Nahu gulamu man mujtahidun. Gulamu man, adapun anak lelakinya siapa, mujtahidun adalah sosok yang bersungguh-sungguh. Wazimamu kam amrin fiyadika. Wazimamu kam amrin fiyadika. Adapun kendali-kendali yang banyak, adapun banyak kendalinya perkara fiyadika pada kekuasaan kamu. Seperti itu. Paham ya? As-salisu, adapun yang ketiga, ayyudhafa ila ismin lahu sadrul kalami. Mubtada'nya disandarkan kepada isim yang ia menjadi sadr kalam. Nahu gulamu man mujtahidun. Mubtada'nya kata gulamu, tapi gulamu itu diidhafahkan, disandarkan kepada isim yang isim itu dia digunakan untuk sadr kalam. Man, gulamu man, adapun anak lelakinya siapa, adapun budaknya siapa, mujtahidun adalah sosok yang sungguh-sungguh. Wazimamu kam amrin. Wazimamu kam amrin, kalau diterjemahkan adapun banyak kendalinya perkara, fiyadika adalah menetap pada kekuasaan kamu. Adapun banyak kendalinya perkara, fiyadika adalah berada pada kekuasaan kamu. Begitu cara menerjemahkannya. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, ayyakuna, keberadaan mubtada' muqtarinan bersamaan bilamit ta'kid dengan lam ta'kid. Itu kalau muqtarinan, kalau muqtaranan dibarengi, disertai bilamit ta'kid dengan lam ta'kid. Wahia allati yusammunaha lamal ibtida'. Lam ta'kid itu adalah lam yang dijuluki sebagai lam ibtida'. Nahu seperti wala abdun mu'minun khairum mim musyrikin. Wala abdun, niscaya adapun hamba mukminun yang beriman, khairun adalah lebih baik min musyrikin, dari yang menyekutukan. Mubtada'nya harus di depan karena ada lam ta'kid. Seperti itu. Al-khamisu, adapun yang nomor 5, ayyakuna, hendaknya ada kullun, setiap satu minal mubtada'i dari mubtada', wal khabari, dan khabar, ma'rifatan adalah isim ma'rifat au nakiratan atau nakirah. Walaysa hunaka, dan di sana tidak ada qarinatun, qarinah indikasi, tu'ayyinu yang menentukan ahadahuma pada salah satu keduanya, mubtada' dan khabar. Tidak ada qarinah yang menunjukkan ini loh mubtada'nya, ini khabarnya. Fayataqaddamu al-mubtada'u, maka mubtada'nya maju, dimajukan, didahulukan. Khasyatal tibasil musnadi bil musnadi ilaihi, karena nanti ada rasa takut terjadi kerancuan, keserupaannya musnad bil musnadi ilaihi dengan musnad ilaih. Nahu akhuka aliyun, adapun saudaramu aliyun adalah Ali, wajib akhuka jadi mubtada'. In aradtal ikhbar anil akhi, jika kamu menghendaki menginformasikan terkait dengan saudara, adapun saudara kamu aliyun adalah Ali. Wa aliyun, adapun Ali akhuka adalah saudaramu. In aradtal ikhbar an aliyin, jika kamu ingin menginformasikan tentang alinya, ya alinya taruh di depan. Jika kamu ingin menginformasikan kesaudaraannya atau hubungannya dalam urusan persaudaraan, ya taruh akhuka yang ada di depan sebagai mubtada'. Wa nahu asannu minka asannu minni, adapun yang lebih tua darimu, asannu minni adalah lebih tua dariku. Lek bahasa sembelih, orang yang lebih tua darimu itu dia adalah orang yang lebih tua dariku. In qasadtal ikhbara amman huwa asannu min mukhatabika, jika kamu ingin menginformasikan
terkait dengan orang yang orang itu lebih tua daripada lawan bicaramu. Seperti itu. Orang yang lebih tua darimu adalah orang yang lebih tua darimu. Kalau tujuannya kamu ingin menginformasikan tentang orang yang ia lebih tua dari dirimu sendiri, bukan dari lawan bicaramu. Kalau kamu bermaksud ingin menginformasikan tentang seseorang yang lebih tua dari lawan bicaramu, maka kamu akan menggunakan asannu minka, asannu minni. Tapi jika kamu ingin menginformasikan tentang orang yang lebih tua dari dirimu, kal mutakallimi, wa asannu minni, asannu minka, adapun orang yang lebih tua dariku, asannu minka adalah lebih tua darimu. In aradtal ikhbara amman huwa asannu minka nafsika. Jika kamu ingin menginformasikan tentang orang yang dia lebih tua darimu, dirimu. Fa in kana, jika ada hunaka di sana qarinatun, apa qarinah tumayyizu yang membedakan al mubtada pada mubtada wal khabar dan khabar. Jika di sana terdapat qarinah yang menunjukkan mubtada dan khabarnya, jazat taqdimu wa ta'khiru, maka boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Nahu seperti rajulun salihun. Rajulun salihun adapun lelaki yang saleh. Hadirun adalah hadir, jelas mubtadanya itu disifati rajulun salihun. Wa hadirun rajulun salihun, berarti khabarnya dimajukan. Hadirun adalah orang yang hadir, rajulun salihun adapun laki yang saleh, boleh begitu. Wa nahu banu abnaina banuna, adapun anak laki-laki, anak laki-laki kita. Banuna adalah anak-anak laki-laki kita, bitakdimil mubtada'i, dengan mendahulukan mubtada, yaitu banu abnaina. Wa banuna, banu abnaina adalah anak laki-laki kita, banu abnaina adapun anak laki-laki kita, bitakdimil khabari, berarti banuna dijadikan khabar, didahulukan khabarnya. Li'annahu sawa'un ataqaddama ahaduhuma am ta'akhkhara, karena sama saja baik didahulukan maupun diakhirkan. Fal ma'na ala kulli halin anna bani abnaina hum banuna, karena maksudnya pada setiap kondisi baik dimajukan maupun diakhirkan mubtada'nya atau khabarnya yang dimajukan, ya toh, maka tetap maknanya sama, bahwasannya anak laki-laki kita adalah anak laki-laki kita. Gampang ini. As-sadisu, adapun yang nomor 6, ayyakunal mubtada'u mahsaran fil khabari, mubtada'nya itu diringkas pada khabar. Wa dzalika, hal itu contohnya kayak gimana? Bi ayyaqtarinal khabaru bi illa lafdhan, khabarnya itu bersamaan dengan illa secara lafaz. Contoh, wa ma, tidak ada Muhammadun, adapun Muhammad, illa rasulun, kecuali adalah utusan. Nabi Muhammad itu hanyalah utusan. Dan begitu. Ini namanya peringkasan, adat hasr, karena di situ ada illah dan ada manafi. Wa ma, tidak ada Muhammadun, adapun Nabi Muhammad, illa rasulun, kecuali rasulun adalah utusan. Ini termasuk ada adat hasr seperti itu. Sehingga mubtadanya mana? Ya Muhammadun, karena mahsur dengan illa tadi, khabarnya bersamaan dengan illa, khabarnya kata rasulun yang disertai dengan illa. Au maknan, atau secara makna, adat hasrnya secara makna. Innama anta, hanya saja anta, adapun kamu. Nadhirun adalah sosok yang memberikan peringatan, seperti itu. Ini mahsur. Engkau hanyalah pemberi, adapun engkau hanyalah sosok pemberi peringatan. Mahsurnya dengan adat innama. Idil makna, karena adapun maksudnya, ma anta illa nadhirun, ma, tidak ada anta adapun kamu, illa nadhirun, kecuali nadhirun adalah sosok pemberi peringatan. Wa makna al-hasr, adapun maksud peringkasan guna di sini annal mubtada'a, bahwasannya mubtada' wa huwa Muhammadun, yaitu lafaz Muhammad, fil mithalil awwali, pada contoh pertama, kata yang disebut mubtada di situ pada lafaz Muhammadun.
munhasirun fi sifatir munhasarun yang diringkas fi sifatir risalati pada sifat risalah, sifat keutusan. Nabi Muhammad itu hanyalah sosok utusannya Allah. Falau kila andai saja dikatakan ma rasulun illa Muhammadun, ma tidak ada rasulun adapun utusan illa Muhammadun kecuali adalah Nabi Muhammad, bitakdimil khabari dengan mendahulukan khabar, fasadal makna maka rusak maknanya. Tidak ada utusan kecuali Muhammad, hanya Muhammad yang menjadi utusan. Salah. Li'annal makna yakunu hina idzin, karena maksudnya yakunu ada hina idzin ketika ini anna sifatar risalati munhasiratun fi Muhammadin, bahwasannya sifat utusan itu teringkas pada sosok Nabi Muhammad, ma'annaha laysat munhasiratan fihi, padahal tidak teringkas pada Nabi Muhammad. Utusannya Allah itu hanya Nabi Muhammad. Tidak, kan begitu. Berarti kalau ma rasulun illa Muhammadun, khabarnya dimajukan, salah, karena nanti akan menimbulkan pemahaman yang salah. Nanti pemahamannya utusannya Allah. Nanti pemahamannya itu hanya Nabi Muhammad yang menjadi utusannya Allah. Beda dengan hasr yang di depan. Nabi Muhammad hanyalah utusan, kan seperti itu. Bal hiya syamilatun lahu wa li ghairihi minar rusuli. Justru sifat risalah itu mencakup pada Nabi Muhammad dan juga kepada yang lainnya. Minar rusuli, dari beberapa utusannya Allah. Shalawatullahi alaihim, semoga rahmatnya Allah tercurahkan kepada mereka semuanya. Wa kadza sya'n fil mithal tsani. Wa kadza seperti ini asy'anu, keadaan fil mithal tsani pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua pun juga maksudnya sama. Jadi ketika kita menyimpulkan wajib mendahulukan mubtada itu berada pada 6 tempat. 1. Jika mubtadanya berupa isim-isim yang dijadikan sodar kalam, atau mubtadanya itu menyerupai isim syarat, atau mubtadanya itu disandarkan kepada isim, ya toh, kepada isim yang ia menjadi sodar kalam, yang memiliki sodar kalam, yang dipakai untuk sodar kalam, seperti itu. Yang keempat, mubtadanya bersamaan dengan lamul takkid atau lamul ibtida. Kemudian yang kelima, masing-masing mubtada dan khabarnya berupa isim ma'rifat atau nakirah, tapi di sana tidak ada qarinah yang menunjukkan pada salah satu mubtada dan khabarnya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 6, mubtadanya mahsur fil khabar. Mubtadanya itu diringkas pada khabarnya. Kata Muhammadun diringkas pada kata Rasulun. Nabi Muhammad hanyalah utusan, engkau hanyalah pengingat. Nah, gitu. Innama anta, hanya saja sesungguhnya adapun engkau, nadhirun adalah sosok pemberi peringatan. Seperti itu. Wa ma Muhammadun, tidak ada adapun Muhammad illa rasulun, kecuali adalah utusan. Jadi Nabi Muhammad hanyalah utusan. Jadi mubtadanya itu dihasr pada khabarnya. Kemudian kata anta sebagai mubtada dihasr pada kata nadhirun sebagai khabar. Paham ya? Ini gampang, cuma butuh direnungi dengan baik. Kemudian yang nomor 7, wujubu taqdimil khabari, wajibnya mendahulukan khabar. Seperti itu. Kapan kita wajib mendahulukan khabar? Wajib taqdimul khabari, mendahulukan khabar alal mubtada'i pada mubtada fi arba'ati mawadhi'ah, di 4 tempat. Seperti apa? Insyaallah kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Naqtatim hadzal liqa bi qiraati hamd.